Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2107-2109 Bab 2107, Trapped for a Thousand Years. Para biarawan ketakutan oleh roh-roh jahat dan bubar setelah terburu-buru. Bayangan jahat awalnya ingin lari dan menghindarinya, tetapi ada terlalu banyak roh jahat yang tertarik di sepanjang jalan. Bayangan iblis adalah tubuh iblis peringkat 8 dalam 100 fisik teratas. Ia dilahirkan dengan roh jahat iblis. Roh jahat ini dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan sihir beberapa kali, yang berbahaya bagi para beku, tetapi memiliki daya tarik khusus bagi roh-roh jahat. Setelah bayangan jahat melakukan kekuatan sihir dan mengusir dua roh jahat, itu menarik lebih banyak roh jahat. Mengetahui bahwa dia bukan lawan dari begitu banyak roh jahat, bayangan jahat harus melarikan diri ke istana hitam di Gunung Teratai Darah. Karena ada lotus darah yang menjaga istana hitam, roh-roh jahat tidak berani mengganggu. Ketika Landen Sen dan yang lainnya pergi ke makam Dewi, bayangan iblis benar-benar tinggal di istana hitam asli. Sekitar 1 hari kemudian, bayangan iblis keluar dari istana untuk menyelidiki situasi, dan menemukan bahwa jumlah iblis di Gunung Darah Teratai jauh lebih kecil. Mengambil kesempatan ini, Xie Ying meninggalkan Gunung Teratai Darah secepat mungkin, mencoba untuk kembali ke jalan asli dan meninggalkan makam Dewi. Tanpa diduga, setelah mencapai pinggiran makam Dewi, Xie Ying menemukan dengan putus asa bahwa pintu keluar makam Dewi telah ditutup. Dia mencari daerah luar selama sehari dan malam, tetapi tidak menemukan titik lemah di ruang angkasa. Makam Dewi itu awalnya dibuka selama 3 hari, tetapi karena alasan tertentu, makam itu ditutup terlebih dahulu. Ketika Evil Shadow bingung, dia tiba-tiba menemukan Landen Sen, Seng Xiu dan Yu Yao. Ini adalah adegan selanjutnya. Yu Yao dan Seng Xiu berpikir mereka bisa mendapatkan informasi yang berguna dari bayangan jahat, tetapi mereka kecewa. Lagi pula, saya masih tidak tahu mengapa pintu keluar makam Dewi ditutup sebelumnya. Namun, Landen Sen memperhatikan detail. Sesama Shadow jahat, mendengarkan Anda mengatakan itu, Anda tiba di pinggiran makam Dewi 2 hari yang lalu. Apakah Anda yakin bahwa pintu masuk ke makam Dewi ditutup pada waktu itu? Tanya Landen Sen. Tidak buruk, Xie Ying mengangguk sedikit. Landen Sen menunjukkan ekspresi serius. Dengan cara ini, waktu ketika pintu keluar makam Dewi ditutup kemungkinan besar setelah melihat Dewi Styx. Mungkinkah penutupan pintu keluar makam Dewi terkait dengan melihat Dewi Styx? Daois Landen Sen, sampai sekarang, aku tidak perlu menyembunyikannya, itu tindakan yang tidak berarti. Melihat bahwa Landen Sen tampaknya khawatir, Xie Ying berkata dengan suara yang dalam. Landen Sen menghela nafas, mengungkapkan pikirannya dalam hatinya, dan memberitahu Xie Ying bahwa dia telah bertemu Dewi Styx dan berbicara dengannya. Apakah kamu melihat tubuh Dewi Styx? Apakah kamu berbicara dengan mereka? Bayangan jahat, yang selalu tenang dan tenang, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Gadis kecil itu dapat menjamin bahwa apa yang dikatakan Tuan Muda Sen itu benar, Yu Yao menambahkan. Xie Ying terkejut sesaat, dan ekspresinya secara bertahap kembali normal. Faktanya, dia tidak pernah begitu terkejut. Landen Seneng memiliki perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di makam Dewi, dan bayangan jahat tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar iri dalam hatinya. Kamu mengatakan bahwa tubuh Dewi tidak sepenuhnya mati, dan sebagian masih hidup. Apakah ini benar-benar terjadi? Xie Ying bertanya. Tentang Dewi, Sen tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, tetapi ini memang benar, kata Landen Sen dengan wajah serius. Jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Dewi Styx adalah penguasa makam Dewi, dan itu secara alami dapat mempengaruhi kekuatan hukum makam Dewi. Mungkin Dewi telah tidur sampai Anda melihat Dewi. Kamu mengganggunya tidur dan membiarkannya bangun. Saat Dewi bangun, dia secara tidak langsung menebus cacat kekuasaan hukum. Kekurangan kekuatan hukum menghilang sementara, celah menghilang, dan jalan keluar dari makam Dewi juga menghilang. Shadow Evil dianalisis. Landen Sen merasa ada kebenaran dalam apa yang dikatakan bayangan jahat, dan kemudian mengerutkan kening, bagaimanapun, kekuatan hukum adalah kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan, dan sulit untuk menjelaskan mekanisme kerja kekuatan ini. Jika Dewi benar-benar mengembalikan kekuatan hukum yang cacat, bukankah kuburan sang Dewi benar-benar tertutup? Mari kita bahkan tidak berpikir untuk keluar. Xie Ying menggelengkan kepalanya, Xie Mou merasa ini bukan masalahnya. Sang Dewi hanya bangun untuk waktu yang singkat tanpa tindakan apapun. Seharusnya tidak sepenuhnya mengimbangi kekurangan dalam kekuatan hukum, dan itu lebih seperti membuat kekuatan makam Dewi berfluktuasi. Tapi fluktuasi kecil ini hanya mempercepat proses penyembuhan dari kekuatan celah hukum dan menyebabkan keluarnya makam Dewi ditutup terlebih dahulu. Landen Sen bertanya lagi, menurut rekan Daois Xie Ying, kesenjangan dalam kekuatan makam Dewi masih ada, tetapi fluktuasi aura Dewi telah memengaruhi proses penyembuhan dari celah itu. Dapat dipahami seperti itu. Xie Mou merasa kita masih bisa meninggalkan makam Dewi, tetapi kita harus menunggu 1000 tahun ke depan untuk membuka makam Dewi.
Xie Ying berkata dengan bosan. Ini. Artinya, kita harus menunggu 1000 tahun di makam Dewi. Yu Yao tersedak hatinya dan tidak bisa tidak menyela. Xie Ying berkata dengan acuh tak acuh, tidak yakin, tapi Xie Mou berpikir itu harusnya yang terjadi. Tubuh Yu Yao yang lembut bergetar sedikit, dia harus tinggal di lingkungan yang gelap dan tertutup ini selama 1000 tahun, dan dia harus menanggung 1000 tahun cacat, yang tidak bisa dia terima untuk sementara waktu. Landen Sen dan Seng Xiu menghela nafas lega, usia tulang mereka tidak terlalu tua, bahkan jika mereka tidak menembus periode pemurnian, umur mereka cukup untuk dikonsumsi selama 1000 tahun. Keempat orang itu duduk mengelilingi istana, masing-masing memikirkan rencana mereka. Mungkin karena saya menduga bahwa saya akan terisolasi dari dunia untuk waktu yang sangat lama, dan bayangan jahat, yang selalu menghargai kata-kata seperti emas, juga memberikan kesimpulan yang sangat panjang. Taois Seng Xiu, Nona Yu Yao, berapa umur dua tulangmu? Bisakah kamu menunggu lebih lama? Tanya Landen Sen. Seng Xiu melipat kedua tangannya dan berkata, biksu yang malang itu berusia lebih dari 250 tahun. Meskipun 1000 tahun panjang, biksu yang malang itu dianggap bermeditasi. Yu Yao sangat tertekan. Setelah keheningan yang lama, dia menjawab dengan suara serak, gadis kecil itu berumur 190 tahun. Saya tidak tahu apakah saya tidak tahu, dan ketika saya mengatakannya, mereka terkejut bahwa keduanya lebih muda dari diri mereka sendiri. Landen Sen awalnya berpikir bahwa bakatnya cukup NB, tetapi dia tidak berharap bahwa Seng Xiu dan Yu Yao lebih muda darinya, terutama Yu Yao, yang basis budidayanya pada usia 190 telah benar-benar mencapai puncak transformasi dewa. Bakat ini hanya sulit percaya diri, itu benar-benar membuat Landen Sen sedikit malu. Tapi itu normal untuk dipikirkan. Setelah keduanya kuat, mereka akan bisa mendapatkan warisan teratas sejak kecil, dan tidak akan membuat jalan memutar. Dibandingkan dengan Landen Sen, yang masih diburu dan dibunuh sendiri, tentu saja, ini akan menghemat banyak waktu. Sebenarnya, ini juga alasan mengapa Landen Sen menemani Rosu di dunia selama 100 tahun, jika tidak, dia tidak jauh lebih buruk daripada keduanya. Bagaimana usia tulang sesama sado jahat? Tanya Landen Sen. Xie Yingben tidak ingin menjawab pertanyaan naif seperti itu. Melihat bahwa Landen Sen menyebutkannya, dia masih menjawab 210 tahun. Sen menyarankan bahwa karena setiap orang memiliki umur yang cukup, kita akan menunggu selama 1000 tahun di makam Dewi. Ngomong-ngomong, bersiap untuk dampak dari masa pemurnian. Jika makam Dewi masih ditutup selama 1000 tahun ke depan, Sen akan pergi secara pribadi. Saya mohon pada Dewi Styx. Landen Sen mengertakkan gigi. Alasan mengapa saya tidak pergi ke Dewi Styx sekarang adalah karena sikap Dewi Styx tampaknya sangat tidak senang dengannya. Sang Dewi ingin bunuh diri, seperti mencubit semut. Landen Sen lebih suka menunggu 1000 tahun daripada mempertaruhkan nyawanya. Jika pintu keluar makam Dewi masih ditutup setelah 1000 tahun, itu berarti bahwa kekurangan kekuatan hukum benar-benar dibuat oleh Dewi Styx. Ketika tidak ada cara lain, Landen Sen hanya bisa mengorbankan hidupnya dan meminta Dewi Styx untuk membiarkan mereka keluar. Bab 2108, Walk With Me. Meskipun para beku pada tahap transformasi memiliki batasan umur, tubuh mereka telah berhenti menua, dan bahkan setelah 1000 tahun, penampilan mereka tidak akan berubah sedikitpun. Dan itu tidak akan berdampak pada dampak masa depan dari periode pemurnian. Namun, 1000 tahun terlalu lama. Berpikir untuk menghabiskan 1000 tahun di dunia yang gelap ini, mereka berempat sangat emosional. Suasana hati Yu Yao yang paling buruk, dia tidak sabar untuk meninggalkan makam Sang Dewi dan mengembalikan penampilannya. Sekarang dia akan terjebak di sini selama 1000 tahun, Yu Yao merasa sangat sakit. Itu hanya bisa begitu, Xie Ying menutup matanya. Amitabha Buddha, Seng Xiu menggenggam kedua tangannya, dan tampaknya telah menerima nasibnya. Landen Sen merasakan perasaan bersalah di hatinya, dan berkata dengan keras, saya harus minta maaf kepada Anda. Jika Sen tidak mengganggu tidur panjang Dewi Styx, Anda tidak akan jatuh ke titik ini. Seng Xiu berkata dengan tegas, Tuan Sen tidak harus seperti ini. Semoga berhasil membuat orang. Anda tidak dapat disalahkan untuk ini. Sebaliknya, Anda menyelamatkan hidup kita. Sudah terlambat untuk berterima kasih kepada biksu yang malang. Meskipun Yu Yao sangat kecewa di dalam hatinya, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada artinya mengatakan bahwa itu bukan salahmu. Xie tidak pernah menyalahkan langit dan yang lainnya, kata Xie Ying dengan dingin. Melihat mereka bertiga tidak menyalahkan diri mereka sendiri, Landen Sen sangat tersentuh dan menggenggam tinjunya dengan keras. Terima kasih, tiga rekan Tao. Tak satu pun dari empat dari mereka berada dalam suasana hati yang baik. Setelah mengobrol singkat, masing-masing mulai bermeditasi dan beristirahat. Waktu berlalu hari demi hari. Landen Sen memperlakukan Yu Yao setiap hari karena luka-luka tersembunyi dan menyehatkan tubuhnya dengan semangat juang Seng Yang. Itu berlangsung selama lebih dari 2 bulan sebelum tubuh Yu Yao yang awalnya lemah perlahan pulih. Mungkin dia memiliki perasaan bersalah di hatinya.
Landen Sen sering mengirimkan suara untuk menghibur Yu Yao, dan kadang-kadang mengobrol dengannya untuk menenangkan emosinya yang terlalu sedih. Sebelum menggantinya, Yu Yao pasti akan tabu karena mengobrol dengan seorang biarawan laki-laki yang tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi pada saat ini, tidak ada tempat untuk mengatakan rasa sakit di hatinya, dan dia lebih memilih untuk berbicara dengan Landen Sen. Hubungan antara keduanya jauh lebih baik, dan mereka layak berteman. Melalui komunikasi sehari-hari, Landen Sen hampir dapat memahami wanita Yu Yao seperti apa. Tidak seperti kesan Landen Sen, Yu Yao adalah wanita yang berpikiran sangat murni. Orang tuanya sangat ketat dengannya sejak dia masih kecil, dia tidak pernah menghubungi biksu lain, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa dunia di luar Nanyuan itu. Mengobrol dengan Landen Sen seperti ini sebenarnya adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Dalam sekejap, 3 bulan kemudian, Xie Ying dan Seng Xiu bermeditasi dengan mata terpejam setiap hari, tetapi mereka berdua dapat berdiri kesepian. Tubuh Yu Yao juga pulih sepenuhnya di bawah perawatan Landen Sen selama beberapa hari. Pada hari ini, Landen Sen menyelesaikan perawatan terakhirnya, dan transmisi suara berkata, Nona Yu Yao, kekuatan spiritual berdarah di tubuh Anda telah sepenuhnya dihilangkan, dan seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi bagi tubuh. Terima kasih, Tuan Sen, yang telah merawat luka untuk wanita muda itu selama periode waktu ini, dan juga menasehati wanita muda itu untuk meredakan kekhawatirannya. Saya berterima kasih. Yu Yao menyalin sebagai tanggapan, bangkit dan memberi hormat kepada Landen Sen. Itu hanya memenuhi janji sebelumnya. Gadis Yu Yao tidak harus berterima kasih padaku, Landen Sen menggelengkan kepalanya. Yu Yao ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa membantu tetapi berbicara melalui transmisi suara, gadis kecil. Masih ada permintaan tanpa ampun. Permintaan apa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Yu Yao mencoba menenangkan dirinya, tetapi masih ada sedikit rasa malu dalam nadanya. Landen Sen membeku sejenak, mengangguk dan berkata, oke. Keduanya berjalan keluar dari gerbang istana. Awan-awan jahat di Gunung Teratai Darah telah menghilang sejak sebulan yang lalu, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat di gunung itu, dan pada dasarnya tidak ada ancaman. Mereka berdua berkeliaran di sekitar Gunung Suelian dan mengobrol sesuka hati, sesekali mengambil beberapa harta alam. Gadis Yu Yao meminta Sen untuk keluar, haruskah dia mengatakan sesuatu kepadaku, kan? Landen Sen berkata dengan tegas. Tuan muda Sen tidak perlu terlalu serius. Gadis kecil itu hanya. Saya sudah terlalu lama membosankan, jadi saya ingin bersantai dan mengobrol. Tentu saja, jika Tuan muda Sen tidak menyukai penampilan gadis kecil di bawah topeng terlalu jelek, gadis kecil itu tidak akan memaksanya. Anaknya bisa kembali sekarang, kata Yu Yao lembut. Ketika pihak lain mengatakannya, Landen Sen tidak punya alasan untuk menolak, mengatakan, gadis Yu Yao serius, Landen Sen tidak akan peduli dengan penampilan Anda. Bahkan jika penampilan gadis Yu Yao benar-benar tidak dapat dipulihkan, saya akan. Sebelum Landen Sen selesai berbicara, Yu Yao tersenyum dan berkata, Tuan Sen, jangan bicara omong kosong. Gadis ini tidak mau menjadi monster yang jelek. Ada juga sedikit nada kebencian di nadanya. Yu Yao berpikir Landen Sen hanya sepotong kayu. Maaf, saya mengatakan hal yang salah. Landen Sen menggaruk kepalanya. Yu Yao menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah berjalan beberapa saat, dia berkata pelan, sebenarnya, gadis kecil itu tidak pernah meninggalkan Nanyuan. Dia sangat ingin tahu tentang dunia di luar Nanyuan. Alasan mengapa dia membiarkan Tuan Sen keluar adalah untuk mendengarmu tentu saja. Tentu saja, jika Tuan Muda Sen tidak mau menyebutkannya, lebih baik menjadi gadis kecil yang belum pernah mengatakan ini. Landen Sen hanya berkata, tentu saja Sens ini dapat dikatakan sebelumnya. Namun, Sen bukan biksu spiritual kuno, tetapi biksu yang naik dari alam bawah. Dia lahir di tanah tandus. Apakah Yu Yao tertarik untuk mendengarkan? Beku yang terangkat dengan baik. Bagus, bagus. Yu Yao sangat terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa Landen Sen sebenarnya adalah seorang biarawan yang naik. Anda harus tahu bahwa usia tulang Landen Sen hanya lebih dari 300 tahun, melihat ras manusia dunia spiritual kuno, bakatnya mungkin tidak berada pada peringkat atas. Tetapi jika itu adalah beku yang naik, umur tulang seperti ini terlalu buruk. Pengalaman penting Landen Sen sejak dia memasuki dunia latihan, dengan fasih berbicara dengan Yu Yao. Yu Yao mendengarkan dengan sangat serius, dan setiap kali dia mendengar tentang kesulitan yang dihadapi Landen Sen, dia akan gugup. Ketika Landen Sen berbicara tentang menyelesaikan kesulitan atau hal-hal bahagia, Yu Yao juga akan sangat santai. Hanya mendengarkan pengalaman Guru Sen memberi gadis kecil itu jenis kebaruan dan kegembiraan yang berbeda. Ternyata dunia luar begitu menarik dan menarik. Yu Yao menarik napas dan merasa jauh lebih santai. Hebat itu hebat, tapi berbahaya. Landen Sen menggelengkan kepalanya.
Yu Yao sedikit mengangguk, dan setelah hening beberapa saat, dia bertanya lagi, Tuan Sen, kamu sudah memiliki seorang istri dengan potongan rambut, jadi kamu sengaja menjaga jarak dengan wanita lain. Landen Sen tidak tahu mengapa Yu Yao menanyakan hal ini, mengangguk dan berkata, mungkin begitu. Sebelum cacat, Yu Yao sangat percaya diri dalam penampilannya, dan merasa bahwa setiap biarawan laki-laki akan jatuh ketika dia melihat wajah aslinya. Tentu saja, kecuali biksu dan orang asing. Landen Sen tidak berada dalam dua kategori ini, dia juga tidak kewalahan oleh penampilannya, bertingkah seperti seorang pria berpenampilan sederhana dan sederhana. Adapun untuk menghujat Dewi Styx, Yu Yao telah menentukan bahwa itu bukan niat asli Landen Sen. Kenyataannya, Landen Sen seperti itu sangat menarik bagi Yu Yao. Ketika dia mendengar bahwa Landen Sen memiliki orang yang dicintai, dia merasa cemburu. Yu Yao tidak peduli tentang hal ini. Ayahnya, Yu Mianboy, memiliki lebih dari 30 istri. Pada akhirnya, bukan hanya ibunya yang tinggal bersama. Tuan Sen, terima kasih telah mengajak saya jalan-jalan. Saya akan bergaul lama di masa depan, jadi tolong beritahu. Yu Yao berterima kasih lagi. Mohon saran, Landen Sen juga merespons dengan sopan. Keduanya kembali ke Istana Hitam. Berpikir menghabiskan 1000 tahun di sini, Landen Sen masih terasa berat. Singkatnya, mari kita menembus puncak mentransformasi dewa. Bab 2109, Dare to Fight with Me. Tidak butuh waktu lama bagi Landen Sen untuk menembus tahap akhir dari mentransformasikan para dewa, dan itu akan memakan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai puncak dari mentransformasikan para dewa melalui meditasi. Setidaknya selama 100 tahun ini, Landen Sen tidak akan baik-baik saja. Meskipun makam Dewi diselimuti oleh kekuatan hukum, aura 5 elemen dalam cukup penuh, dan ada juga banyak batu langit besar di cincin penyimpanan Landen Sen, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan baginya untuk menembus puncak para dewa. Dengan cara ini, Landen Sen memulai latihan meditasi yang panjang. Yu Yao dan yang lainnya tahu bahwa Landen Sen sedang memukul puncak dewa transformasi, dan tidak mengganggunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hari-hari terjebak di makam Dewi itu membosankan dan membosankan. 3 orang kecuali Landen Sen kadang-kadang berjalan keluar dari istana, berjalan, atau mencari harta karun di Gunung Lotus Darah. Seng Xiu dan Yu Yao sesekali bertukar keterampilan sihir untuk hiburan. Xie Ying tidak tertarik dengan ini. Meskipun Seng Xiu dan Yu Yao dianggap sangat kuat, mereka tidak cukup untuk menjadi lawan mereka. Xie Ying hanya berharap bahwa setelah Landen Sen menembus puncak dewa transformasi, ia akan dapat menang atau kalah. Bagi Landen Sen, dampak ini pada puncak transformasi dewa adalah retret terpanjang dalam sejarah kultivasinya. Bermeditasi dalam retret adalah praktik yang paling mematikan otak di dunia keabadian. Hanya Landen Sen, monster dengan potensi akar Yuanling setinggi 99 poin, yang bisa menembus ranah ini. Penggarap biasa pada tahap akhir transformasi dewa, jika mereka tidak mengambil banyak pil dan berkah surga, harta benda dan harta bumi, bahkan jika mereka bermeditasi selama ribuan tahun, mereka mungkin tidak dapat menerobos puncak transformasi. Proses budidaya membosankan, dan waktu telah berlalu tahun demi tahun. Akhirnya, setelah 100 tahun. Ledakan. Tekanan spiritual yang besar menyapu keluar istana. Landen Sen menghembuskan nafas busuk, dan tian yang kejam di dalam tubuhnya perlahan-lahan memulihkan ketenangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas yang menakjubkan. Setelah 100 tahun meditasi, ia berhasil menembus belenggu dari transformasi tahap akhir dan mencapai puncak transformasi. 3 orang di istana juga memperhatikan terobosan Landen Sen. Selamat kepada rekan Landen Sen atas terobosannya yang berhasil. Selamat, basis kultivasi Master Sen telah meningkat pesat. Yu Yao dan Seng Xiu maju untuk memberi selamat. Landen Sen bangkit dan menggenggam tinjunya, biarkan keduanya tertawa. Mata bayangan iblis itu seperti obor, dan dia melangkah maju dan berkata, Taois Sen, sekarang kamu juga telah menembus puncak transformasi, wilayah yang sama dengan milikku. Setelah wilayahmu stabil, bisakah kamu berani bertarung denganku? Mengapa kamu tidak berani? Hari keluar dari masalah masih panjang, apalagi 1 pertempuran, 10 pertempuran, tidak ada masalah dengan 100 pertempuran. Landen Sen tertawa, matanya dipenuhi dengan keyakinan. Oke, menantikan pertarungan denganmu. Xie Ying menggenggam tinjunya. Landen Sen juga menggenggam tinjunya sebagai balasan. Sekarang dia telah menembus puncak dewa transformasi, kekuatan Landen Sen telah meningkat banyak, tidak hanya memiliki semua kekuatan magis 9 perubahan darah roh diperkuat, tetapi kemampuan Kenan pedang tiangang murni Sun Kenan juga telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Setelah mengobrol dengan Seng Xiu dan Yu Yao selama beberapa saat, Landen Sen dengan cepat terus memasuki latihan meditasi dan mulai menstabilkan kultivasinya saat ini. Butuh 5 tahun lagi bagi Landen Sen untuk menstabilkan basis kultivasi dari puncak transformasi. Hal pertama adalah menemukan bayangan jahat untuk didiskusikan.
Bayangan jahat segera menerima tantangan, dan tempat bagi mereka berdua untuk bersaing dipilih di luar aula utama, di lereng yang relatif datar. Seng Xiu dan Yu Yao secara alami tidak akan melewatkan duel yang hancur dan indah ini, dan menjadi penonton. Landen Sen Xiying berdiri di tanah miring satu persatu, kedua matanya bersinar terang. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Xie tidak akan pernah saling memuji ketika berdiskusi dengan orang lain, dan dia akan melakukan yang terbaik. Saya juga berharap bahwa rekan Sen akan berhati-hati, kata Xie Ying terlebih dahulu. Ini baik. Landen Sen menjawab, bayangan jahat dari jalan rahasia benar-benar kejam dan menentukan. Minum. Bayangan iblis menjerit, dan cahaya sihir hitam mengerikan menyembur ke seluruh tubuhnya, dan cahaya sihir hitam terus menyebar, membuat segalanya dalam beberapa kilometer menjadi hitam murni. Segera setelah itu, di balik bayangan iblis, hantu iblis besar dengan panjang tubuh 1000 meter, helm hitam, baju besi hitam, dan pedang besar, terbakar dengan api iblis yang mengamuk, dan atmosfer yang ganas menyeramkan. Semuanya dalam jarak ribuan meter diselimuti oleh cahaya sihir hitam besar. Tubuh iblis yang asli. Seng Xiu dan Yu Yao tidak bisa menahan napas dingin. Hati Landen Sen canggung, dan segera membuka dinding batu kecubung untuk mencegah cahaya sihir yang menyelimuti. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Evil Shadow bergerak, tetapi dia juga langsung mengerti mengapa Evil Shadow disebut sebagai orang pertama dari generasi muda di tanah Nanyuan. Tubuh asli iblis surgawi ini juga mirip dengan kehendak fisik Seng Xiu Fuhu Arhat Faksiang, tetapi jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Kekuatan besar yang dibawa oleh kehendak fisik bayangan jahat bahkan dapat mengubah lingkungan di area kecil. Xie Ying, pria ini sebenarnya menyentuh sedikit bulu kekuatan misterius. Tidak, ini bukan bulu. Paling-paling, dia sama dengan dirinya sendiri, hanya sedikit rambut yang terasa. Formasi pedang cahaya yang tersisa, buka. Tidak mau kalah, Landen Sen dengan panik mendesak formasi pedang Ken Light. Mengusir. Sejumlah besar cahaya pedang putih melonjak ke langit, seperti gelombang laut raksasa yang melekat di sekitar Landen Sen. Landen Sen memahami kekuatan rahang menjatuhkan seperti apa yang akan dilakukan oleh bayangan jahat dalam serangan berikutnya. Dia menuangkan sebanyak mungkin kekuatan spiritual ke dalam formasi pedang sebanyak mungkin untuk menjaga jumlah cahaya pedang pada level maksimum. Setan menyerang. Bayangan iblis berteriak keras, dan tubuh fisik bergabung menjadi hantu. Saya melihat bayangan hantu besar iblis itu, melambaikan pedang raksasa hitam pekat di tangannya, menebas ke arah Landen Sen dengan momentum menghancurkan gunung dan tanah. Saat pedang raksasa hitam pekat itu ditebang, cahaya hitam tak berujung muncul dari tubuh pedang, membentuk seberkas cahaya hitam besar, naik ke langit dan menuju ke arah Landen Sen. Kulit Seng Xiu dan Yu Yao berubah drastis, Xie Ying benar-benar gila. Serangan yang begitu mengerikan, di mana ini menjadi diskusi, itu hanya ingin kehidupan Landen Sen. Untuk jaga-jaga, Seng Xiu melipat tangannya, banyak cahaya Buddha menyembur keluar dari tubuhnya, dan hantu besar Fuhu Lohan menyala di belakangnya. Jika Landen Sen tidak dapat menahannya, ia dapat mengorbankan segel harimau pada waktunya untuk membantu Landen Sen melawan serangan itu. Aurora Slash. Landen Sen berteriak dengan keras, dan pedang-pedang putih yang tak terhitung jumlahnya di susunan pedang Afterlight menembak dari meteor ke bulan, melewati lengkungan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan menembak lurus ke arah sinar cahaya hitam, dan akhirnya pecah pada satu titik. Ledakan. Suara ledakan mengguncang bumi, cahaya hitam dan putih di langit saling terkait, seolah-olah langit telah jatuh, tanah hancur dan gunung bergetar hebat. Serangan Evil Shadow dari Heavenly Demon bertabrakan dengan Aurora Slash dari Landen Sen, dan ledakan kekerasan berlanjut untuk waktu yang lama. Dinding batu ametis. Formasi pedang cahaya sisa di depan Landen Sen telah dibuka, dan dia mencoba yang terbaik untuk menopang dinding batu kecubung, hanya pada saat itu hampir tidak tahan terhadap dampak ledakan. Setelah gelombang, retakan yang tak terhitung jumlahnya pecah di permukaan dinding batu kecubung. Kekuatan spiritual Landen Sen di tubuhnya dalam keadaan kacau, darahnya melonjak, dan dia nyaris tidak terluka. Pukulan Sky Demon dan Aurora Slash bersama-sama, dan pada akhirnya, Aurora Slash sedikit menang, dan cahaya putih yang mempesona menerobos cahaya hitam, dan menabrak Sky Demon Zen. Ledakan. Hantu Dewa Iblis memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan nyaris tidak melawan akibat dari Aurora Slash. Tapi Xie Ying masih terluka, dan kekuatan Aurora Slash di luar dugaannya. Selain itu, tidak ada senjata ajaib untuk memberkatinya, membuatnya sedikit lebih rendah dari Landen Sen. Aku tersesat. Bayangan jahat Dewa Iblis kembali ke tubuhnya, dan sudut mulutnya berdarah, dan dia mengakui dengan jujur.